setelah saya jalan-jalan di beberapa tempat, ternyata saya menemukan satu fakta baru bahwa ternyata banyak caleg belum paham atau mungkin belum mengerti secara detail bagaimana membaca data, ya, sehingga banyak hal yang terlewatkan. Ya, tapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah on time di sini. Ada Mas Erik, ada Bung Rey, ada Mbak Umi, ada Mas Halim. Bung Rey, ini minggu lalu kita ketemu ya, langsung di pangkat di Uncle Six. Nah, ya kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar sebelum memulai. Semakin menarik perkembangan politik di tanah air ya, setelah kemarin Nasdem mengumumkan capresnya Anies Baswedan, ya. Kemudian nggak berapa lama kemudian PSI, beberapa jam kemudian PSI mengumumkan Ganjar Pranowo dan Mbak Yeni Wahid. Sebetulnya yang menarik dari dua partai tersebut adalah mereka mencalonkan bukan kader, mereka mencalonkan orang lain di luar kader partai politiknya sendiri, gitu ya. Jadi ini sebetulnya menarik karena kalau pencalonan presiden dari partai masing-masing kan sebelumnya Airlangga Hartarto sudah memunculkan nama sebagai calon presiden, kemudian Prabowo Subianto juga sudah memunculkan nama sebagai calon presiden, gitu ya. Hanya Nasdem ini menarik karena mengambil Anies Baswedan yang bukan merupakan kader partainya, begitu juga PSI, ya. Nah, yang menarik sebetulnya PSI karena ketumnya sendiri bicara di Twitter, ya, mengumumkan calon presiden di saat Indonesia sedang berduka, itu artinya tidak punya perasaan, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian beberapa jam kemudian PSI kemudian mengumumkan. Jadi ya dagelan aja gitu ya, lucu ini terjadi gitu. Tapi ya itulah gitu. Ya, teman-teman, malam ini topik yang akan kita bahas itu mengenai cara membaca data pileg. Ya, kalau mungkin teman-teman akan bertanya, data apa lagi yang harus saya baca? Kenapa mengulangi lagi dari data 2019? Karena tadi saya katakan ternyata banyak teman-teman yang tidak jeli dalam melihat data pileg 2019 sehingga melewatkan harta karun. Kalau saya bilang harta karun, hidden gems ya di dalam data yang diberikan. Nah, nanti saya akan berikan contoh, tapi saya akan share screen dulu di sini. Oke. Membaca data pileg 2019. Nah, saya nggak tahu data teman-teman sudah sedetail apa gitu ya tentang pileg 2019, karena data pileg 2019 merupakan data awal yang sangat menarik dan sangat penting, sangat strategis untuk menentukan langkah dari teman-teman. Ya. Nah, saya akan buka bahwa biasanya kesalahan caleg baru dalam melihat data itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah zero sum game. Zero sum game itu artinya mereka merasa kalau mereka maju dan menang, berarti mereka mengeliminasi incumbent, terutama incumbent yang berasal dari satu partai. Ya, jadi kemarin di Sumatera Utara jelas sekali itu ya, konsep seperti itu diwarnai sekali gitu ya oleh calon-calon. Artinya kalau saya maju, saya akan tanda kutip membunuh incumbent atau teman saya pasti tidak terpilih gitu ya. Nah, ini menurut saya tidak terlalu tepat ya, karena berpikirnya hanya partai kita pasti kursinya terbatas. Partai kita pasti ya kursinya segitu itu gitu ya. Padahal kan di dalam setiap pemilu
kursi itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang, ya. Kalau kemudian Anda maju tapi kemudian mengurangi jatah suara partai Anda, itu sebetulnya nggak elok juga gitu ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan gimana gimana konsep dan caranya gitu ya. Jadi ini zero-sum game. Ya, zero-sum game itu artinya kalau ada yang menang pasti ada yang kalah gitu ya. Kalau nggak incumbent menang lagi ya Anda yang menang. Dan kalau misalnya incumbent yang menang Anda udah pasti kalah, dan kalau Anda menang incumbent udah pasti kalah. Nah, dengan konsep seperti ini maka pertarungan antara kompetitor terutama yang satu partai itu menjadi semakin ketat, semakin berdarah-darah, dan kemudian memunculkan kecurigaan, memunculkan cara berpikir yang lawan terbesar saya itu berasal dari satu partai dengan saya. Nah, ini yang menurut saya nggak terlalu tepat kalau kita nanti melihat data sebenarnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, incumbent dipukul rata. Ya, dipukul rata itu dianggap kuat semua. Gitu. Artinya semua incumbent kekuatannya sama. Betul sekali, saya sering sekali berbicara di dalam kelas maupun di dalam konten-konten saya yang mengatakan bahwa yang namanya incumbent itu punya kekuatan yang besar. Dia mempunyai basis massa yang sudah lebih jelas, dia memiliki program-program, dia memiliki dana aspirasi, dia mendapatkan fasilitas dari negara, macam-macam gitu ya. Dia menjadi sorotan media, itu kelebihan dari seorang incumbent gitu ya. Nah, tapi kita mesti ingat bahwa faktanya, ini juga saya sering bicara di dalam YouTube saya maupun di kelas-kelas sebelumnya, faktanya hampir 50% dari incumbent itu rontok. Ya, hampir 50%, bahkan di beberapa daerah bisa lebih dari 50%. Itu rontok. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah mempunyai sedemikian besar kekuatan, power gitu ya, anggaran, dana, program, media, gaji, fasilitas, kok mereka bisa rontok gitu ya. Nah, artinya tidak tidak selalu yang namanya incumbent itu kuat. Kalau kuat mungkin rate keberhasilannya bisa di atas 80% dengan sekian banyak fasilitas yang mereka terima. Ya berarti ada masalah dalam cara bekerja incumbent, ada masalah dalam pola komunikasi incumbent, ada masalah dengan bagaimana treatment dari incumbent kepada konstituennya. Nah, ini yang teman-teman harus jeli melihat di dapil masing-masing. Ya, kalau diukur 1 sampai 5 gitu ya, 5 yang paling kuat, 1 yang paling lemah, teman-teman harus bisa mengukur ya kekuatan dari incumbent ini bagaimana, pola komunikasi dengan masyarakat gimana, apakah kunker turun, apakah masih mendengarkan aspirasi, apakah masih memberikan program-program gitu ya. Satu lagi catatan, kalau tidak incumbent yang turun, apakah timnya rajin bekerja? Ya, timnya di dapil rajin bekerja. Nah, kalau udah incumbent-nya jarang turun, timnya tidak bekerja, atau bahkan tidak ada timnya, itu berarti statusnya bisa Anda masukkan di 1 atau 2. Nah, ini berarti sang incumbent tidak merawat konstituennya dengan baik, sehingga kemungkinan konstituen untuk berubah itu besar sekali. Ya, jadi ini satu peluang, ya satu peluang yang perlu Anda lihat. Kalau misalnya mereka pola komunikasi, hubungannya baik, angkanya di antara 4 dan 5, ya kalian teman-teman mesti hati-hati. Kalau seperti itu, berarti teman-teman harus mencari daerah baru ya untuk berkompetisi atau berperang. Artinya kalau konstituennya dirawat dan dijaga, ya berarti asumsinya mereka akan di 2004 akan memilih kembali. Tetapi kalau tidak dirawat dengan baik, ada kemungkinan atau kemungkinan besar mereka akan berpindah. Ya, ingat bahwa pola memilih di Indonesia masih melihat kepada ketokohan. Ya, jarang sekali yang melihat ke partai gitu ya, tapi lebih ke tokohan. Nah, kalau ketokohannya pengaruhnya lemah, ya dia akan cari ke tokoh lain. Ya, polanya selalu akan seperti itu. Ya, jadi
incumbent nggak boleh dipukul rata, ya seperti itu. Nah, yang ketiga, nah ini juga yang kemarin saya temukan di Batam dan saya minggu lalu baru dari Sumatera Utara dan Batam. Ini kata-katanya seperti ini: kumpulkan uang sebanyak mungkin, jangan bekerja dari sekarang, persiapkan untuk serangan akhir saja. Ya, artinya money politik, serangan fajar, apapun istilahnya gitu ya. Sehingga mereka percaya dengan pola mengirit biaya, kemudian mengumpulkan uang, dan kemudian menyebarkannya di masa hard campaign, ya terutama di serangan fajar, itu saja udah cukup. Nah, ini yang saya katakan bahwa terlepas dari masyarakat memang suka uang dan sekarang sedang dalam masa sulit katakanlah secara ekonomi, tapi mereka juga punya hati dan punya pikiran. Apalagi nanti termasuk Politician Academy juga akan keliling Indonesia untuk melakukan kampanye-kampanye literasi politik yang baik gitu ya, kepada anak-anak muda, first time voters dan lain sebagainya, untuk mereka memilih calon-calon legislatif yang sudah melakukan social investment sebelumnya, yang sudah mempunyai track record, yang sudah memiliki integritas duluan, bukan mereka yang muncul di akhir-akhir. Ya, jadi ini kelemahan dari caleg yang baru biasanya. Kemudian yang berikutnya ini juga kelemahannya, ini kemarin di Sumatera Utara saya temukan ya, banyak sekali caleg-caleg yang udah membentuk tim-tim besar, bahkan sampai di level desa dan RT RW. Wah, ini luar biasa sekali ya. Bahwa mereka semangat, oke, ya. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana mereka memberikan aktivasi terhadap timnya? Ya, apakah ada event yang dilakukan? Apakah ada insentif yang diberikan? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang diberikan, gitu ya? Kalau nggak ada, nah ini bisa jadi serangan balik, ya. Bahkan bisa jadi tim yang sudah di kita kemudian lari ke orang lain dan kemudian membocorkan rahasia yang ada di tim kita, gitu ya. Jadi hati-hati sekali dalam melakukan rekrutmen tim, apalagi yang dalam konteks tim besar, gitu ya. Saya sudah memetakan masa soft campaign, medium campaign, dan hard campaign. Dan kalau bisa itu diikuti, kecuali memang teman-teman mempunyai aktivasi ya, mempunyai event-event, mempunyai kegiatan untuk menghidupkan tim ya. Tapi kalau nggak ada, ya sebaiknya ditahan-tahan untuk langsung membuat tim besar. Ya, sekali lagi resikonya besar. Kalau misalnya tim itu sudah kita bentuk, kemudian nggak ada pekerjaannya, nggak ada insentifnya, nggak ada eventnya, itu biasanya akan timbul masalah. Nah, yang berikut, yang keempat, nah ini tidak melihat harta karun, hidden gems yang terdapat dalam data pileg. Nanti saya tunjukkan satu persatu, ya. Terus yang terakhir, tapi untuk melihat harta karun ini, hidden gems ini, dibutuhkan data pileg yang lengkap hingga tingkat TPS. Saya nggak tahu teman-teman udah mengumpulkan data sampai level TPS belum? Kalau sudah, bagus. Ya, kalau belum, cari sampai di level TPS. Ya. Sudah, Coach. Aman. Good, Mas Heri. Saya tahu kalau Mas Heri udah lengkap nih datanya. Untuk yang lain, kalau belum lengkap, tolong lengkapi itu. Nah, sekarang saya akan masuk langsung kepada bagiannya satu persatu ya. Oh ya, sebelumnya saya ini mau ngasih pengantar juga dulu mengenai anak muda ya. Karena saya kemarin di Batam dan Sumatera Utara bikin kegiatan dengan anak-anak muda gitu ya, dan kayak di Batam itu saya buat kelas politik ya, angkatan pertama targetnya cuma 100 orang, yang daftar 180. Ya, jadi kalau saya lihat ternyata ada ketertarikan juga anak-anak muda untuk masuk ke politik. Kepentingan saya dari Politician Academy ya sekali lagi literasi politik gitu ya. Nah, ini data penduduk Indonesia ya yang usia 15 sampai 39, yang perlu kita cermati di sini 15 sampai 39 sama di atas 40 tahun. Dan kalau kita lihat
Angkanya di sini di tahun 2010 42,26, kemudian menjadi 41,06. Pada sensus 2010 jumlah penduduk Indonesia 237 dan meningkat menjadi 270 pada sensus 2022. Nah, proyeksi jumlah pemilih muda ya yang saat ini usianya masih 15 tahun itu 2024 bisa berusia 17 tahun. Nah, konversi dihitung berdasarkan basis jumlah pemilih sebesar 190 juta 022.169. Nah, dari perhitungan ini, maka mereka yang menjadi Gen Z yang berusia antara 15 sampai 24 tahun, kemudian milenial yang sekarang berusia antara 24 sampai 39 tahun, itu kalau di total mencapai 54%, ya. Dan yang 40 ke atas 46%. Artinya harusnya harusnya panggung 2024 ini udah betul-betul panggungnya anak muda. Ya, teman-teman bisa bayangkan kalau anak-anak muda ini kemudian katakanlah konsisten, kompak, solid, hanya memilih caleg-caleg anak muda saja, ya itu ancaman besar bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas, gitu ya, atau lebih, bahkan yang lebih sepuh lagi. Saya nggak tahu sekali lagi di daerah teman-teman seperti apa, ya. Nah, yang berikutnya adalah tingkat partisipasi pemilih meningkat, ya. Tapi sekali lagi ini survei yang sampelnya tertentu ya jumlahnya ya. Ini dikatakan ada ketertarikan pemuda atau anak muda untuk memilih. Di mana di pemilu 2014 itu 85,9% dan di 2019 itu ada peningkatan menjadi 91,3%. Ya, yang tidak memilih juga ada, tapi diperkirakan di tahun 2024 angka ini bisa minimal tetap, tapi kemungkinan bisa bertambah lagi. Jadi kalau secara survei kita melihat ketertarikan anak muda itu sebetulnya mulai cukup besar juga terhadap politik. Ya. Nah, tetapi permasalahannya ketertarikan itu tidak dilengkapi atau tidak disertai dengan keinginan untuk bertarung atau berkompetisi di dalam politik. Ya, karena kalau kita lihat data ini, maka 84,7% itu tidak tertarik untuk menjadi anggota legislatif. Dan 85,2% itu tidak tertarik untuk menjadi kepala daerah. Ya, yang tertarik itu hanya 14,6 sama 14,1%. Ya. Jadi ya begitulah gitu ya. Mereka mungkin tertarik tapi tidak sebagai aktor, ya mungkin lebih banyak sebagai penonton. Nah, nanti kita perlu berbicara bagaimana membuat penonton ini menjadi penonton yang cerdas dan bisa memilih orang yang cerdas. Ya, secara umum keikutsertaan dalam organisasi pemuda itu yang paling tinggi, ya partisipasi politiknya, organisasi masyarakat 16,8, 14,1. Sedangkan di dalam partai politik itu yang paling rendah 1,1%. Ya. Nah, ini permasalahannya ya. Ini data dari Perludem di tahun 2019 kemarin, ya hanya 4% terwakili itu yang berusia dari 21 sampai 30 tahun, ya di bawah 30 tahun itu hanya diwakili oleh 4% saja. Cuman ada 24 apa 25 anggota DPR RI yang milenial, yang Gen Z, ya di bawah 30 tahun. Ya di bawah 30 tahun. Kemudian kalau kita naikin lagi di bawah 40 tahun itu hanya 10%. Jadi teman-teman bisa bayangkan dengan 10% ini bagaimana bisa membawakan suara anak muda secara baik, bagaimana bisa memunculkan representasi yang ideal. Ya, karena yang memikirkan kebijakan adalah yang 90% yang usianya sudah bukan usia mereka. Ya, jadi kalau misalnya dituntut, ini kok DPR nggak memikirkan kepentingan anak-anak muda, ya sangat normal. Karena yang 90% itu bukan dari kelompok anak muda yang punya ide, pemikiran, idealisme, gagasan
yang sama dengan anak-anak muda yang mencoblos mereka, gitu. Ya, ini posisinya. Nah, bagaimana kegiatan dan aspirasi anak muda bisa tersalurkan bila jadi anggota parlemen mayoritas bukan dari anak muda. Ya, bagaimana dengan daerah Anda? Saya nggak tahu. Ya, saya datanya di Senayan ya. Kalau DPRD provinsi daerah Anda, coba dicek yang usianya di bawah 40 tahun ada berapa banyak gitu ya. Dan di atasnya berapa banyak. Mungkin miris nanti kita akan ketemu dengan angka yang jauh lebih kecil daripada 10% ya. Silakan dicek di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan cara membaca data dan melihat hidden gem atau harta karun dari data yang ada. Oke, begini. Tolong diperhatikan karena ini saya lihat kelemahan dan belum banyak yang ngerti dan sensitif dengan data-data seperti ini. Yang pertama, perhatikan penyebaran dukungan kepada incumbent ya. Jadi teman-teman melihat dukungan kepada incumbent itu udah betul-betul harus dibedah hingga level TPS seperti yang dilakukan oleh Mas Heri. Itu benar banget. Karena anak-anak muda, caleg-caleg muda, caleg-caleg baru cenderung untuk menggeneralisasi. Misalnya, oh di desa A, B, dan C itu udah miliknya incumbent. Ya, kita nggak bisa lagi datang ke sana kemudian mencari dukungan di sana. Nah, ini menurut saya adalah menggeneralisasi. Karena satu desa itu bisa terdiri dari beberapa dusun. Atau kalau di kota dari satu kelurahan bisa terdiri dari beberapa RT dan RW. Dari satu desa itu bisa terdiri dari beberapa TPS. Ya. KPU kemarin memutuskan kalau bisa dari satu TPS itu hanya ada 300 orang yang memilih. Ya. Jadi jangan menggeneralisasi, misalnya betul mayoritas dia kuat di situ, tapi kita harus bedah satu persatu. Ya, betul nggak di sini? Di TPS mana dia kuatnya? Ya, kalaupun dia kuat di situ, berapa besar suara yang memilih orang lain? Ya, berapa besar suara yang tidak memilih dia? Gitu ya. Jadi itu kita harus bedah sampai sedetail itu. Ya, jangan pernah sekali lagi menggeneralisasi sehingga kita kalau menggeneralisasi kita merasa ruang kita menjadi sempit. Ya. Kita melihat bahwa oh, ini dari partai A basisnya udah di situ, partai B basisnya di situ, partai C basisnya di desa itu. Waduh, kalau gitu saya nggak punya ruang untuk masuk ke desa itu. Nah, jangan salah. Kalau teman-teman punya data sampai level TPS, teman-teman kan bisa memetakan sebetulnya bagaimana yang sebenarnya, gitu ya. Yang detail perhitungannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, nah ini yang saya tadi katakan ya, perhatikan bagaimana pola relasi incumbent dan pemilih. Karena ingat, konstituen itu harus di-maintain. Konstituen itu atau pemilih itu wajib dipelihara, diperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya sang incumbent tidak memperhatikan pemilihnya, ya pemilihnya bisa lari kemana-mana. Ya. Jadi walaupun data 2019 itu katakanlah dukungan sang incumbent kuat di sana, tapi kemudian dalam kenyataannya setelah terpilih di 2019, dia tidak pernah ngasih program, dia datang kunker hanya setahun sekali, dia nggak pernah mendengarkan aspirasi, dia nggak pernah membuat event, dia nggak pernah memberikan program-program yang baik untuk masyarakat di daerah situ. Nah ini daerah yang semula Anda anggap sebagai daerah merah, itu bisa jadi wilayah pertempuran sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita melihat data 2019 itu kan data statis, ya, data yang waktu itu dia menang dapat angka segitu. Tapi perkembangannya dari 2019 sampai 2022 itu kan dinamis. Nah, Anda bisa lihat mana yang nggak pernah turun, mana yang nggak pernah menemui konstituennya, mana yang setelah bagi-bagi duit
kemudian lari, takut balik lagi, takut dimintain duit dan lain sebagainya dengan konstituennya, nggak pernah ngasih program dan lain-lain. Ya, jadi ini dua data yang teman-teman harus lihat lagi secara lebih detail. Ya, satu-satu dilihat incumbent, bukan hanya incumbent partai kita saja, tapi incumbent dari partai lain. Pola pergerakannya seperti apa? Karena kalau dia minim melakukan komunikasi dan memberikan program dan lain sebagainya, itu artinya levelnya bisa 1 gitu ya, rendah, dan itu kemungkinan besar teman-teman untuk masuk ke daerah itu lebih besar. Yang ketiga, perhatikan potensi daerah yang calegnya tidak terpilih. Oke, saya izin untuk tunjukkan data ya. Karena begini, teman-teman kan kadang-kadang cuma melihat wilayah incumbent saja. Nah, banyak daerah yang banyak pemilih yang calegnya tidak terpilih. Apakah tidak terpilih karena suaranya kurang atau karena partainya tidak cukup suaranya untuk mengusung secara keseluruhan satu kursi. Nah, di sini itu adalah potensi teman-teman gitu ya. Jadi suara individu atau suara partai tidak memenuhi ya. Jadi suara individunya tidak memenuhi. Nah, saya coba masuk ke sini dulu. Sebentar. Ini saya ambil contoh wilayah lain ya. Jadi biar teman-teman bisa melihat. Sebentar. Ini sini. Oke, ini saya ambil contoh Sumatera Utara ya. Bukan yang ini. Oke. Ini saya ambil contoh DPR RI Sumatera Utara. Sumatera Izin Utara. Pak, belum kelihatan slide-nya Pak. Apa yang datanya? Oh, sebentar. Share screen. Oke. Sekarang udah kelihatan? Sudah, Coach, sudah. Sudah ya? Sudah kelihatan, Coach, sudah. Oke. Oke. Nah, ini yang saya mau jelaskan ya. Yang saya asumsikan teman-teman udah harus punya data ini ya. Jadi, sorry, satu lagi. Ya udah, ini aja dulu. Ya, ini berbicara mengenai satu partai ya, satu partai. Jadi satu partai ini contoh DPR RI untuk Sumo 3, di mana di Sumo 3 itu ada 10 caleg ya, ada 10 caleg, dan yang terpilih di 2019 itu adalah yang nomor 1 Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, dengan suara total di 83.000. Kemudian yang kedua adalah di nomor urut 6 ya, jadi bukan di nomor urut 2 tapi di nomor urut 6 ya. Di nomor urut 6 ada namanya Delia Pratiwi Sitepu yang total suaranya ini paling tinggi, bahkan 121.690 suara. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di nomor 2 ya, ada Dr. Kapten Anton Sihombing ya, dengan suara tinggi juga 80.747, tetapi dia tidak terpilih ya, tetapi dia tidak terpilih. Nah, pertanyaannya kemudian ini saya pisah-pisah ke masing-masing kabupaten kota ya. Kalau teman-teman nanti pisahkan, bisa per desa gitu ya, bisa per wilayah, silakan saja gitu ya, didetailkan. Tapi kalau teman-teman yang saya mau ajak lihat, angka di sebelah kanan 80.747 ini adalah suara pemilih yang kemudian semacam anak ayam kehilangan induknya. Ya. Kenapa ya? Karena kalau calegnya tidak terpilih, siapa yang merawat mereka? Nggak ada yang merawat. Ya. Jadi ini potensi suara sebetulnya. Ya, apalagi kalau nanti di 2024 Kapten Anton Sihombing ini tidak mencalonkan diri kembali. Ya, karena ini usianya udah lanjut sekali, udah kepala 7 kalau nggak salah. Ya. Artinya ini
potensi suara yang tersebar di 10 kabupaten kota yang seperti tadi, kayak anak ayam kehilangan induknya. Dan kalau kita lihat, misalnya di beberapa wilayah seperti Simalungun, ini suaranya besar sekali, 32.000. Ya, di Dairi 16.000. Ya, ini adalah potensi suara yang bisa kita angkat. Nah, lagi kita masuk ke yang berikutnya, misalnya irama angkat. Ya, irama angkat 23.000. Ini nggak ada lagi orang yang mengisi di sini. Ya, apalagi kalau nanti dia nggak masuk lagi, dia masih maju lagi pun belum tentu selama 5 tahun konstituennya di-maintain dengan dia. Betul ya? Jadi ini peluang. Ya, kemudian Jafar Uliansah 11.000. Ya, sekali lagi ini adalah potensi suara yang bisa teman-teman ambil. Ya, jadi secara keseluruhan sebetulnya peluangnya besar karena kalau kita hitung hanya Ahmad Doli dan Delia saja, ini total cuma di 200 ribuan. Sedangkan total suara Golkar ya yang memilih Golkar dengan caleg-calegnya itu di angka 417.780. Artinya ada 50% suara yang tidak bertuan ya pada saat ini. Ya kita nggak tahu. Mungkin Golkar sekarang udah sampai di level 100% ya. Jadi artinya kalau untuk DPR RI biasanya udah ditentukan itu apa namanya caleg-calegnya. Tapi kalau untuk DPRD provinsi dan kota saya nggak tahu ya. Nah, itu potensinya ya. Nah, kemudian kita coba lihat potensi yang lain. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sekali lagi data yang kami punya dan kami cukup detail dengan data ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini yang hitam itu adalah mereka yang terpilih ya, mereka yang terpilih. Kita punya lengkap ini datanya, tapi saya mau tunjukin yang di halaman keduanya ya. Nah, misalnya seperti Jenry Sinaga ya dari PDIP, ini nggak terpilih. Dari PDIP yang terpilih ada 3 orang tapi tidak termasuk Jenry Sinaga. Suaranya 56.605. Ini juga suara tidak bertuan. Kalau tadi kan kita berbicara satu partai ya, sesama Golkar. Tetapi kalau kita bicara di luar partai Golkar, ya itu suaranya masih banyak lagi. Karena total pemilih di Sumut 3 itu jumlahnya sekitar 3.200.000. Ya, artinya kalau kita kumpulkan suara-suara dari mereka pemilih-pemilih yang kehilangan induknya karena induknya tidak terpilih itu ternyata jumlahnya besar. Ya, nah itu contoh ya teman-teman. Ini yang menyedihkan sebetulnya misalnya kayak Jenry Sinaga atau tadi Kapten Sihombing ya. Itu suaranya kan cukup besar tadi di angka 80 ribuan tapi nggak terpilih. Teman-teman tahu Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat, suaranya hanya 27.000, tapi dia masuk. Karena total suara partainya besar dan penjumlahan secara umum jadi besar, ketarik gitu ya. Nah, cuma ya Bang Hinca harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati gampang sekali. Sumatera Utara ini pertarungannya sangat-sangat ketat ya. Ini bahkan Jenry Sinaga nggak masuk. Terus kita masuk ke Arya Sinulinga ya, sekarang jadi staf ahli Menteri BUMN. Suaranya hampir 2 kali lipat dari Bang Hinca, tapi dia tidak terpilih. Ya, ini yang Gerindra lebih rendah, di bawahnya malah terpilih. Ya karena sekali lagi gabungan suara dari caleg-caleg yang lain gitu ya kan, perhitungannya kan dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5 ya pakai cara itu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang saya mau tunjukkan. Jadi ini hidden gem yang berikutnya, harta karun yang berikutnya. Jadi jangan cuma fokus kepada incumbent, daerahnya incumbent. Udah biarin aja daerah incumbent yang maksudnya dari partai kita ya. Dari partai kita nggak usah ganggu. Karena dari ini aja, dari selisih saja itu teman-teman udah dapatkan banyak daerah kuning gitu ya. Mungkin belum daerah basis teman-teman tapi sudah daerah kuning. Oke, saya balik lagi ke yang di sini.
kita sampai di sini. Sorry, di sini. Jadi tadi perhatikan potensi daerah yang calegnya tidak terpilih. Nah, berikutnya lagi, perhatikan potensi daerah dengan pemilih yang hanya memilih partai kita. Ya, wah ini saya harus bolak-balik lagi tuh. Ya, jadi perhatikan potensi daerah dengan pemilih yang hanya memilih partai tanpa caleg. Artinya dia hanya coblos partai. Karena jumlahnya di tiap daerah beda-beda pastinya, tapi jumlahnya bukan angka yang kecil juga. Oke, saya balik lagi ke sini lagi. Sebentar. Nah, oke, ini teman-teman ya, lihat angkanya. Ya, jadi di setiap kabupaten kota terdapat orang yang hanya memilih partai saja, mencoblos partai saja. Ya, di Langkat, di Karo, Simalungun, Asahan, ini masing-masing ada nih angkanya. Dan kalau ditotalkan jumlahnya besar juga nih, 48.000. Ya, 48.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang mencoblos hanya partainya tanpa mencoblos calegnya? Ya, jawabannya bisa banyak ya. Salah satunya mungkin loyalitas terhadap partai. Cuman teman-teman berpikir nggak bahwa sebetulnya mengapa mereka tidak memilih calegnya? Karena salah satunya karena kita tidak memberikan sosialisasi yang benar dan tepat kepada mereka. Atau kita belum sampai memberikan sosialisasi yang baik terhadap pemilih-pemilih kita, terutama pemilih simpatisan partai kita. Ya, mungkin mereka tahu Mas Heri dari PAN, tapi nggak tahu cara memilihnya. Ya mungkin orang tua saya nggak tahu gitu ya, atau buta huruf atau bagaimana gitu ya. Ya kemudian akhirnya ya udah coblos partainya. Ya. Nah, jadi ini menurut saya adalah tugas baru lagi bagi teman-teman di basis partainya teman-teman. Coba dicek berapa besar yang memilih hanya partai saja tapi tidak memilih caleg. Karena itu udah jelas simpatisannya kita, simpatisannya partai kita, dan simpatisan partai kita harus diarahkan untuk memilih kita. Ya, jadi ingat kalau teman-teman punya data seperti ini akan mudah sekali untuk melihat, apalagi kalau nanti sudah dibedah sampai di level TPS. Ya tahu, oh ternyata simpatisan partai saya itu banyak di daerah ini, tapi dia nggak memilih caleg. Mungkin calegnya nggak turun ke sana, atau mungkin calegnya nggak mengajarkan simulasi bagaimana caranya mencoblos di sana. Ya, kebuka ya teman-teman ya. Jadi ini mesti teman-teman lihat dari data yang ada, kemudian bisa masuk dan bisa kemudian melihat peluang yang ada seperti ini. Karena suara seperti ini itu udah jelas simpatisan kita, dan sayang sekali kalau hanya mencoblos partai tanpa mencoblos caleg gitu ya. Ini persentasenya mungkin hampir 10% ya. 48.000 dari total suara Golkar 417.000. Ya. Oke. Ini hidden gems yang lain. Ini saya tunjukin satu-satu ya. Kita tadi di sini ya. Oke, itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima. Perhatikan suara caleg PAW. Ya, saya nggak tahu di tempat teman-teman ada caleg PAW atau enggak. Tapi kalau ada caleg PAW, Anda bisa lihat bahwa ternyata PAW suaranya tidak sebesar incumbent-nya ya. Incumbent-nya mungkin ada yang pindah partai, ada yang mengundurkan diri, ada yang dipecat partai, ada yang kena kasus hukum, atau ada yang meninggal. Ya, kalau diganti PAW ini sebetulnya peluangnya lebih besar. Karena biasanya mereka hanya merawat suara basisnya mereka saja, bukan basis dari
dari yang sebelumnya, ya. Jadi ini peluang juga kalau misalnya teman-teman ada PAW, itu biasanya pergerakannya mereka hanya di basisnya mereka saja, ya. Jadi ada selisih suara yang bisa menjadi ruang pertempuran baru di situ. Yang berikutnya, nah ini dia, perhatikan suara tidak sah. Ini believe it or not ya, setelah kami melihat data lagi di Sumatera Utara, sorry ya teman-teman ini bolak-balik, tapi ini penting saya tunjukkan supaya teman-teman bisa skip screen sharing stop. Oke. Saya tunjukin ya. Oke. Suara tidak sah. Oke, ini kalau saya menjelaskan kepada calon klien, ini datanya harus lengkap ini ya, karena ini bagian dari nanti pergerakan dan penyusunan strategi kita gimana. Oke, ini data yang pertama adalah data pemilih ya. Ini kalau Sumatera Utara ya, di Sumut 3 saya pecah menjadi DPR RI-nya di sini, DPT-nya, kemudian DPTB ini yang tambahan, DPK ini yang memilih dengan mempergunakan KTP, kemudian pemilih DPR RI saya pisahkan ada DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD RI dan Pilpres gitu ya. Ini jangan dilihat dulu. Ini nggak usah dilihat karena ini cuma data pemilih. Nah, ini data yang memilih ya. Jadi nggak semua DPT itu kan memilih gitu ya. Nah, ini data yang memilih. Itu kita lihat tingkatannya pengguna hak pilih di Pilpres, di DPD gitu ya. Ini linear. Linear itu artinya mereka yang memilih dan mencoblos presiden, mereka juga mencoblos DPD RI dan DPR RI ya. Kita kosongkan kabupaten kota dan provinsi karena klien kami bukan klien kabupaten kota. Nah, yang saya mau tunjukkan di sini sebetulnya. Nah, ini dia. Kita mendapatkan data suara sah dan suara tidak sah ya. Suara sah, suara tidak sah itu artinya orangnya sudah datang, ya orangnya sudah datang ke TPS, mengambil surat suara, kemudian mencoblos dengan cara yang salah dan keliru, sehingga kemudian bukan diasumsikan hasilnya adalah suaranya tidak sah. Oke, bisa berarti juga bahwa mereka golput ya, golput artinya mencoblosnya sembarangan gitu ya. Tetapi biasanya kalau golput mereka cenderung memutuskan untuk tidak usah datang ke TPS. Ngapain datang repot-repot ke TPS kemudian mencoblos golput ya, mencoblos sembarangan sehingga hasilnya tidak sah. Jadi boleh saya katakan 80-90% orang yang melakukan membuat suara tidak sah itu karena mereka tidak paham, tidak tahu, kurang literasi. Itu kesimpulan sementara kami. Cuman permasalahannya setelah kita melihat datanya, ini datanya mencengangkan. Ya. Ini contoh untuk DPR RI, ini sudah kita pisah-pisah per kertas suara. Ya, kalau kuning kan DPR RI. Nah, DPR RI untuk Langkat itu 482.000 yang sah, yang tidak sah itu 91.000. Banyak sekali. Ya. Karo juga begitu, ya. Atau kita lihat yang besar lagi di Batubara, ya. Batubara dari 181.000 yang sah, ada yang tidak sah itu 46.816. Artinya 20,5% itu tidak sah. Ini di bawahnya itu persentase suara suara tidak sah itu mencapai sekitar ini, ya. Ini kalau rata-rata di Sumut Dapil 3 suara tidak sah itu 13,8%. Sehingga kalau di total
jumlahnya itu mencapai 347.227 suara tidak sah. Mereka yang mencoblos tidak dengan benar, ya, sehingga menghasilkan tidak sah. Nah, Anda bayangkan 347 ini orang semua, ya. Artinya target kami untuk bisa memenangkan caleg di DPR RI untuk menambah 1 suara itu cuma butuh 100.000 kursi. 100.000 pemilih. Sehingga kalau kita lihat angka 347.227 ini sebetulnya kalau kita bisa masuk ke segmen mereka ini, maka cukup 100.000 aja udah jadi, ya, dari sini saja, ya. Ini kan kita belum bicara daerah basis dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah ini teman-teman, saya tunjukin data lagi. Ini kan mereka datang ke kotak suara, ke TPS itu memegang surat suara yang sama, ya. Tapi kemudian kalau kita lihat Pilpres nih yang abu-abu, ya, itu suara tidak sahnya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan DPR RI. Ya, atau nanti teman-teman DPRD atau DPRD provinsi atau kabupaten saya nggak tahu, ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini perbandingannya, ini kita lihat Langkat aja, ya. Suara tidak sahnya hanya 1,5%, sedangkan di atas 16%. Ya, kita bisa mengatakan bahwa oh iya Pak, kan presiden calonnya cuma 2, mencoblosnya lebih mudah. Ya betul, mencoblosnya lebih mudah. Tetapi kalau bedanya setinggi ini kan bisa jadi pertanyaan apakah kita sudah memberikan sosialisasi yang baik tentang cara mencoblos yang tepat, ya, kepada pemilih-pemilih kita. Nah itu masalahnya, ya, karena kalau angkanya sebesar ini, padahal mereka sama-sama pergi ke kotak suara, sama-sama membuka kotak, yang satu presiden tingkat suara tidak sahnya lebih kecil, sedangkan di DPR RI besar sekali. Nah, yang lebih parah lagi DPD RI, kalau teman-teman lihat di Langkat, ya, itu mencapai 23,4%. Ya, padahal di DPD RI itu ada foto, ya. Jadi ini bisa kita berasumsi bahwa anggota DPD RI juga atau caleg-caleg DPD RI juga tidak bekerja maksimal untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tingkat kesalahannya menjadi besar sekali. Ya, paham ya teman-teman, ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa melihat ada peluang lagi yang teman-teman bisa ambil itu dari suara tidak sah. Artinya teman-teman dari sekarang, terutama nanti di masa hard campaign, di saat teman-teman udah mendapatkan nomor urut yang pas, teman-teman harus melakukan sosialisasi sejak awal bagaimana mencoblos yang baik, bagaimana mencoblos teman-teman. Jadi simulasi itu udah harus dilakukan di hari pertama kampanye. Jadi di kampanye itu nggak cuma menjelaskan tentang ya ini visi saya, ini perkenalan dan lain sebagainya, tapi juga dilanjutkan dengan simulasi. Ingat bahwa kampanye kita waktunya lebih pendek, ya, hanya 75 hari sekarang, kurang lebih 2,5 bulan. Ya, kalau sosialisasi teman-teman nggak baik, sosialisasi tim ses teman-teman nggak baik, itu akan merugikan pasti. Ya, ini kita bandingkan totalnya, ya, di Sumut Dapil 3, di sini 13,8%, ya, suara tidak sahnya, sementara di presiden hanya 1,3%. Yang paling parah di DPD nih, sampai 20,3%. Sekali lagi saya nggak tahu bagaimana angka di sini, ya, di DPRD kabupaten, provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Nah, itu teman-teman. Satu lagi potensi lain yang teman-teman juga nggak boleh abaikan, ya. Tadi udah banyak, ya, saya kasih. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah voters turnout, ya, atau golput. VTO, tingkat partisipasi pemilih. Ya, kalau kita lihat rata-rata di Sumut 3, ya, itu golput atau mereka yang memutuskan tidak memilih dengan berbagai alasan, itu ada di angka 25,1%. Itu rata-rata. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ya. Lebih tinggi kayak di Langkat ini tinggi, Karo ini tinggi, gitu, ya. Asahan itu tinggi, tapi ada juga yang rendah, gitu, ya. Tapi secara umum ada di angka 25,1%,
yang kalau diterjemahkan dalam bentuk suara itu adalah suara 839.613. Bayangin ya, untuk bisa terpilih menjadi anggota DPR RI kita cuma butuh 100.000 suara. Sementara potensi golputnya itu besar sekali. Coba kita bisa mengambil suara dari golput 10% saja, saya yakin udah bisa jadi ini. Nah, di bawah ini saya berikan tambahan ya, supaya teman-teman bisa lebih bersemangat gitu. Kalau suara tidak sah digabungkan dengan suara golput, ini saya udah lakukan, ya suara tidak sah, suara tidak terpakai dan tidak sah digabungkan dengan golput, itu angkanya mencapai 35,4%, dan kalau dijadikan angka ini untuk sumut 3 ya, itu 1.186.840. Bayangin potensi suara sebesar ini, yang kalau kita tidak jeli, kita nanti cuma berantem di dalam dengan partai sendiri, dengan kompetitor kita dari partai sendiri gitu, tanpa melihat potensi yang jauh lebih besar yang ada di luar. Nah, ini yang saya selalu katakan, bahwa teman-teman kalau maju itu harus melihat datanya dengan baik ya, potensi-potensi atau hidden gems yang dimiliki oleh teman-teman di wilayah teman-teman itu seperti apa. Jangan cuma fokus kepada incumbent saja. Ya. Incumbent perlu diwaspadai, perlu dilihat lebih lanjut, tapi banyak hal yang perlu kita perdalam lagi dari data yang ada. Oke, itu ya. Ini yang F ya, tadi suara tidak sah, dan yang terakhir adalah tadi ya, perhatikan tingkat partisipasi pemilih dan golput di daerah teman-teman. Nah, ini hidden gems yang saya lihat kadang-kadang caleg-caleg baru mengabaikan ini. Nah, teman-teman karena udah ikut kelas Politician Academy, seharusnya sekarang menjadi lebih aware, menjadi lebih detail, dan tahu kira-kira apa yang bisa dilakukan next dengan melihat data itu. Nah, ini saya anjurkan ya, anjuran saya kepada teman-teman untuk dilakukan. Yang pertama, coba dilihat sekali lagi data Pileg 2019 di daerah teman-teman masing-masing, ya, sampai tingkat TPS. Ya, kemudian dipecah, dilihat di wilayah tersebut bagaimana incumbent. Ya, tadi yang statis digabungkan dengan yang dinamis. Dinamis itu bagaimana pola komunikasi tadi, pola hubungan, pola relasi di wilayah incumbent tersebut gitu ya. Nah, kemudian teman-teman saya minta untuk memetakan kembali daerah hijau, kuning, dan merah. Ya, sekali lagi merah, daerah incumbent yang mungkin dipelihara, dimaintain dengan baik oleh sang incumbent. Ya, itu daerah merah. Ya. Kemudian daerah hijau adalah daerah basis kita, pergerakan kita, keluarga kita, kerabat kita, ya, di mana kita melakukan kegiatan dan aktivitas, di mana kita melakukan social investment, itu di daerah hijau. Nah, kemudian daerah kuningnya dipetakan kembali mana saja. Nah, daerah kuning ini daerah-daerah yang tadi saya katakan sebagai hidden gems. Daerah yang golputnya banyak, daerah yang suara tidak sahnya banyak, daerah yang kehilangan induknya, daerah yang hanya memilih partai tidak memilih caleg gitu ya. Itu adalah daerah kuning, daerah pertempuran. Ya, dan setelah itu Anda akan bisa melihat bahwa wilayah pertempuran Anda sebetulnya besar nggak sekecil yang kita bayangkan sebelumnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi ya, termasuk petakan undecided itu banyak di mana, petakan suara tidak sah itu ada di mana, dan petakan golput itu banyak di mana gitu ya. Nah, undecided ini mungkin boleh saya katakan first time voters ya, mereka yang belum memutuskan. Ya, mereka yang belum memutuskan itu first time voters, anak-anak SMA yang sekarang kelas 2 itu mesti mulai diperhatikan gitu ya, apalagi yang kelas 3 di bangku pertama, bangku kedua kuliah, ini biasanya mereka adalah pemilih-pemilih pertama. Berikutnya social investment yang tepat di wilayah hijau dan lanjut ke wilayah kuning. Ya, sekali lagi social investment jangan lupa terus dilakukan, jangan capek-capek melakukan social
investment ya, cara melakukan social investment kan saya udah pernah informasikan sebelumnya gitu ya, nggak selalu semuanya mempergunakan dana sendiri gitu ya. Ada pakai dana sponsor, ada pakai dana kegiatan kegiatan orang lain, kita nebeng, kita numpang, kita banyak sekali ya, banyak cara untuk bisa melakukan social investment ya. Kemudian mulai membidik tandem yang tepat. Nah, ini teman-teman yang di kabupaten kota mulai berpikir atau mulai mencari atau mulai mendengar bahwa oh, ada di tingkat provinsi ya. Nah, apakah dia incumbent di tingkat provinsi ataukah dia caleg-caleg baru di level provinsi ataupun DPR RI yang mau maju. Ya, mulai membidik kira-kira cocok nggak, mulai berkomunikasi. Ya, dan untuk berkomunikasi tunjukkan bahwa kita sudah memiliki gerakan, kita sudah memiliki movement, kita sudah memiliki investasi di daerah itu. Ya, kalau untuk Mas Heri ini udah bukan masalah lagi karena dari awal sudah di blok jalur tandemnya sudah jelas gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain monggo mulai dicari. Ya, kalau belum ada pun ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu. Tapi maksud saya mulai, karena dengan tandem itu kegiatan kita bisa lebih murah. Dengan tandem kegiatan kita itu bisa kita sharing dan biayanya menjadi lebih kecil. Sebetulnya konteks ini kita membutuhkan tandem. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang tadi saya juga udah katakan, teman-teman jangan lupa untuk melakukan simulasi pencoblosan. Jadi usul saya begini teman-teman, begitu DCT keluar dan teman-teman tahu nomor urutnya di mana, itu teman-teman langsung nyetak surat suara ya yang dipergunakan untuk melakukan simulasi. Ya, jadi langsung lakukan itu di hari pertama melakukan hard campaign yang 75 hari. Ingatkan terus pemilih caranya memilih begini, gitu ya. Karena saya nggak tahu apakah nanti surat suara akan berubah warnanya, akan berubah polanya, akan jadi lebih sederhana. Saya sama sekali nggak tahu karena KPU juga belum sampai sedetail itu. Tapi paling tidak Anda udah mulai menyiapkan ini, gitu ya. Caleg-caleg lain mungkin baru di bulan terakhir, ya 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir baru mereka melakukan sosialisasi. Dan teman-teman juga harus mulai cari-cari tempat juga dari sekarang. Maksudnya menjelang DCT ditetapkan, kalau teman-teman udah dapat nomor urutnya sudah pasti, mau nyetak duluan nggak apa-apa. Karena saya hampir pastikan di 2 bulan terakhir menjelang itu orang akan banyak mencetak simulasi surat suara ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman nggak punya waktu kemudian terlambat akhirnya di percetakannya udah nggak bisa masuk gitu ya karena pesanan udah banyak sekali gitu. Ya, jadi itu simulasi pencoblosan saat kampanye sudah harus dimulai saat hard campaign ya, awal mulai kampanye. Nah, kemudian ini juga penting untuk teman-teman lakukan. Literasi politik terhadap first time voters harus segera dilakukan. Ya. Nah, cara mendekati first time voters itu mungkin nggak bisa langsung, ya nggak bisa langsung ngomong politik ya, karena kecenderungan dari Gen Z mungkin nggak terlalu suka untuk ngomongin yang berat-berat. Nah, ini harus ada pengantar. Caranya misalnya ya bikin event-event yang menjadi ketertarikan mereka gitu ya. Bikin lomba-lomba yang mereka suka gitu ya, atau seperti yang saya lakukan di Batam kemarin, saya membuat kelas politik ya, kelas politik yang intinya memberikan literasi kepada anak-anak muda dalam beraktivitas politik ya, bisa aktif bisa pasif. Pasif itu bagi saya adalah sebagai pemilih saja, tapi kalau sebagai pemilih harus pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu yang bagaimana? Saya kasih tahu, jangan memilih napi koruptor, jangan milih mereka yang punya track record yang nggak jelas, jangan macam-macam. Ya kalau incumbent jangan memilih mereka yang tidak pernah turun ke lapangan. Nah itu saya berikan supaya first time voters, anak-anak muda bisa punya gambaran, oh begini gitu ya, cara memilih caleg yang benar itu seperti ini. Nah seperti itu gitu ya. Dan
Ini akan lebih baik kalau teman-teman punya ya, kayak politician academy yang kemarin gitu ya. Jadi klien kami bukan klien kami yang ngomong, karena kalau klien kita yang ngomong, kalau kita sendiri yang ngomong kan kelihatan banget bahwa kita mau mengarahkan mereka untuk memilih kita kan. Tapi kalau orang lain yang ngomong, pihak ketiga yang ngomong, ini akan lebih baik ya, lebih elok gitu ya, kelihatannya lebih cantik mainnya. Gitu. Tapi poin saya kuncinya adalah literasi politik terhadap first time voters mesti mulai segera dilakukan. Ya. Oke, kelihatannya pas sudah 1 jam. Mari kita diskusi. Monggo.